Selamat pagi semua, selamat Hari Pendidikan bagi kita semua. Ketemu lagi bersama saya Julita Manurung. Hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis instrumen kebijakan moneter. Sebelum menganalisis atau mengenal instrumen kebijakan moneter, ada baiknya kita mengetahui apa sih arti dan tujuan dari kebijakan moneter itu. Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dalam suatu negara. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas nilai mata uang yang diukur dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Instrumen kebijakan moneter adalah alat-alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur suplai uang dan suku bunga dalam perekonomian dengan tujuan mencapai sasaran kebijakan moneter tertentu seperti mengendalikan inflasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, atau menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya adalah instrumen dari kebijakan moneter pertama yaitu suku bunga acuan. Bank sentral dapat mengatur suku bunga acuan, yaitu tingkat suku bunga yang digunakan sebagai referensi dalam transaksi keuangan antar bank dan transaksi keuangan lainnya. Dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan, bank sentral dapat mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar secara keseluruhan. Suku bunga acuan merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter dan memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Suku bunga acuan ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Di banyak negara, bank sentral memiliki wewenang untuk menetapkan tingkat suku bunga ini melalui Komite Kebijakan Moneter atau badan lain yang bertanggung jawab. Suku bunga acuan memiliki dampak langsung terhadap tingkat suku bunga lainnya di pasar keuangan. Yang kedua ada rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah persentase dari dana yang harus disimpan oleh bank komersial atau lembaga keuangan lainnya di bank sentral sebagai bagian dari persyaratan regulasi. Persyaratan ini ditetapkan oleh bank sentral sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter untuk mengatur likuiditas di pasar dan mempengaruhi aktivitas perbankan. Bank sentral dapat menetapkan persyaratan cadangan yang harus dipertahankan oleh bank-bank komersial sebagai bagian dari cadangan dana yang harus disimpan di bank sentral. Dengan meningkatkan atau mengurangi persyaratan cadangan, bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang tersedia untuk dipinjamkan oleh bank-bank. Selanjutnya, operasi pasar terbuka atau open market operations adalah salah satu dari 4 instrumen kebijakan moneter yang paling umum digunakan oleh bank sentral untuk mengatur likuiditas di pasar keuangan dan mempengaruhi suku bunga. Operasi pasar terbuka melibatkan pembelian atau penjualan aset keuangan oleh bank sentral di pasar terbuka, seperti obligasi pemerintah, surat utang korporasi, atau sekuritas lainnya. Bank sentral melakukan transaksi ini dengan tujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di pasar dan mempengaruhi suku bunga. Ketika bank sentral melakukan pembelian aset keuangan di pasar terbuka, uang tunai diserahkan kepada penjual aset sehingga meningkatkan likuiditas di pasar. Dengan meningkatkan likuiditas, bank sentral dapat menurunkan suku bunga di pasar. Dan yang terakhir, ada kebijakan moneter diskonto. Instrumen kebijakan moneter diskonto merujuk pada praktik di mana bank sentral memberikan pinjaman kepada bank-bank komersial dengan menggunakan suku bunga diskonto. Suku bunga diskonto adalah tingkat suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank-bank komersial untuk pinjaman yang diberikan kepada mereka. Kebijakan moneter diskonto bertujuan untuk memberikan likuiditas tambahan kepada bank-bank komersial ketika mereka menghadapi kekurangan dana tunai. Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter yang ketat dengan menaikkan suku bunga yang berdampak pada permintaan agregat sehingga akan menurunkan tekanan inflasi. Sebaliknya, penurunan BI rate akan menurunkan suku bunga kredit sehingga meningkatkan permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga. Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi, yaitu menaikkan suku bunga, menjual surat berharga, mengawasi kredit secara ketat, dan menaikkan cash ratio. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga penjelasan saya hari ini dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih
dan sampai ketemu lagi.